Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ridwan Maulana dengan NIM 192401501504 kelas 12 3B 17. Ingin memaparkan materi untuk tugas mandiri bahasa Indonesia dengan judul Membangun Generasi Anti Korupsi untuk Indonesia. Apa itu korupsi? Korupsi adalah salah satu penyakit sosial yang telah lama menggerogoti seni-seni kehidupan bangsa Indonesia. Tindakan korupsi bukan hanya sekedar mencari uang negara, melainkan juga mencuri masa depan bangsa. Dampak korupsi begitu luas, mulai dari menurunnya kualitas pelayanan publik, terhadapnya pembangunan, hingga meningkatnya kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dampak buruk korupsi. Dampak korupsi sangat merugikan, baik secara ekonomi maupun sosial. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai lebih dari 42 triliun pada tahun 2022 saja. 2022 saja. Bahkan untuk tahun sekarang mah bahkan untuk tahun 2024 mencatat 359 kasus korupsi dengan 881 tersangka yang ditangani APH dengan potensi kerugian negara mencapai 279 triliun. Nilai suap senilai 157 miliar, pungutan liar sebesar 31,85 miliar, serta tindakan pidana pencucian uang mencapai 172,2 miliar. Wah, angka tersebut belum termasuk kerugian sosial yang lebih besar seperti rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Peran individu dalam pencegahan. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga integritas bangsa. Dengan menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama, mereka dapat menjadi pelopor dalam membangun Indonesia yang bersih dari korupsi. Jika setiap individu mau memulai dari hal kecil seperti tidak mencontek, tidak menyuap, dan berani berkata benar, maka cita-cita untuk mewujudkan Indonesia emas 2000 mantap. Simpan aja. Upaya pemerintah dan hukum. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk menekankan angka korupsi, salah satunya melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2002. Lembaga ini memiliki kewenangan besar dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi. Sejak berdiri, KPK telah menangani lebih dari 1.300 kasus korupsi dan menyelamatkan triliunan rupiah uang negara. Selain KPK, ada pula peran lembaga lain seperti Ombudsman Republik Indonesia, Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK, dan Inspektorat Daerah yang turut mengawasi jalannya birokrasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Peran generasi muda. Generasi muda memiliki peran penting dalam membangun budaya anti korupsi. Mereka adalah agen perubahan yang akan memimpin bangsa di masa depan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain membiasakan kejujuran seperti tidak mencontek saat ujian atau tidak manipulasi data tugas, menghargai kerja keras dan tidak mencari jalan pintas dalam mencapai sesuatu. Berani berkata benar, meskipun mungkin akan tidak disukai orang lain. Menolak gratifikasi dan suap sekecil apapun bentuknya. Jadi kesimpulannya korupsi adalah musuh bersama yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan moral bangsa. Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil hanya dengan hukuman berat, tetapi juga harus disertai pembentukan karakter dan kesadaran moral setiap warga negara. Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga integritas bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.